Jam 6 sore bapak-bapak sudah mulai menghidupkan sepeda motor. Jam 6 berbuka, jam 6.27, jam 6 nyala siap. Kalau ditanya oleh bininya, udah kampai ke mana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pai kosong, pulang 5 kiri 5 kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, diletakkan di meja makan, lalu kemudian tadanga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakas sumtu bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak pun datang memberitahu, papa, apa? Itu tadi azan Jakarta. Maka yakinkan di bulan puasa iko bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan puasa sado azan ko mirip dengan azan maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadan. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, kalau bisa ganjil. Kurma yang masuk ke paru awak itu ganjil. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka pada yang ganjil. Makanya salat witir ganjil. Kurma yang dimakan ganjil. 1, 3, 5, 7. Bapak makan ganjil? Alhamdulillah Pak Ustaz. Berapa? 3 kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca doa ini. Doa ini hadisnya dhaif. Doa yang bagus adalah dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Sama-sama dhaif. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhaif juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Dhaif juga. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan. Apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ahli hadis, ahli fikih ijma' sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Yang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang pendusta pembohong. Nang keempat masih bernaung di bawah hadis sahih. Nang kelima untuk fadail a'mal. Allahumma lakasamtu, silakan. Dhahabaz zama'u, silakan. Awak khawatir ada preman nan baru tobat, ikolah puasoinyo nan patamu. Nan sebelah kanan dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu. Nan sebelah kiri Allahumma lakasamtu. Inyo alun hafal dua-duanya. Keceknya bismillahnya makan. Rancaan boleh dari kalian berdua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, samillah, sebut nama Allah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita berkelahi di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Karena usus kita ini 14 jam kering tidak ada. Kalau dimasukkan dia es, minuman dingin. Coba nanti Bapak Ibu bawa naik sepeda motor, knalpotnya panas, siramkan air es. Insya Allah mengelupas kulit-kulitnya. Itulah mengapa banyak orang umurnya 40 tapi ususnya sudah berumur 80. Kenapa? Karena terlalu banyak minum air dingin, membeku dan lain sebagainya. Maka bagus ikut sunnah, makan yang manis dan hangat-hangat. Lalu kemudian setelah berbuka, jangan terlalu banyak makan. Karena banyak orang menganggap bulan puasa bulan mempercepat makan. Makan pagi dipercepat jam ampe, makan malam dipercepat jam 6.30, makan siang ditiadakan. Makan pagi dipercepat, makan malam dipercepat, makan siang didelet, dibalas waktu azan maghrib. Azan maghrib hari pembalasan. Setelah selesai berbuka, masuk air dingin, air suam kuku, air hangat, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu makan jangan terlalu banyak. Kenapa?
dibagi sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk napas. Begitu kata hadis Nabi. Banyak orang sekarang tidak lagi sepertiga, habis semuanya, sehingga tidak ada lagi sempat bernapas. Napasnya tinggal sejengkal macam mau sakratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang ke-8. Malam ada satu ibadah namanya tarawih. Habis 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tagak, langsung berdiri. Tapi setelah sampai rakaat, duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Tarwihah, 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 bahasa Arab jamaknya tarawih. Salat tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, diangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, diperpendek bacaannya menjadi 1 juz 1 malam. Lalu kemudian mereka pun sholat, karena Ubay paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya, paling kuat akalnya. 1 malam 1 juz. Orang di Makkah beda dengan orang di Madinah. Di Madinah mereka menambah rakaat menjadi 36 rakaat. Di Makkah 23 rakaat, karena mereka ketika berhenti ada yang bertawaf. Sedangkan di Madinah tak bisa tawaf. Saat istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Akhirnya di Makkah 23, lalu di kota Madinah 36 rakaat. Akhirnya apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, ini ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir, masalah salat tarawih tidak ada rakaat tertentu, pilihannya cuma 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya seketek, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Maka yang ingin Anda sampaikan, jangan berkelahi hanya karena jumlah rakaat tarawih. Yang penting kita melaksanakan salat sunat tarawih. Maroko agak unik seketek. Jadi di Maroko habis salat isya tarawihnya 10 rakaat. Beko malam jam-jam 3 orang ke masjid lagi 10 rakaat lagi, baru ditambahnya witir jadi 3 balik. 10 tambah 3 balik 23 rakaat. Masalah teknisnya saja nan berbeda-beda. Ini semua kita ambil pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sela-sela tarawih maka orang Makkah tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Mereka salat ringan, ada yang baca Quran saat duduk istirahat. Itulah dalil orang membaca tasbih di celah-celah sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Terbayang kolak pisang. Maka kalau ada orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir di sela-sela rakaat tarawih, ada pula Bilal yang mengasih tahu, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Orang jadi ingat, oh sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, oh 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalis Utsman ibn Affan radhiyallahu an, karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi makharijul hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majelis Ulama Indonesia, untuk menuliskan teks Bilal itu, di print, di laminating supaya dibaca. Sebab banyak juga masjid musola tak jelas lagi entah apun dibaca. Allah mabud, Allah mabud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Padahal tasbih ini baik. Salat tarawihnya juga pelan. Bagaimana kalau imam kami satu napas Pak Ustaz? Tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakinkan memang betul sampai. Khawatirnya berhenti di tengah, hilang tadi tidak berarti disambung. Tapi nan seelok-eloknya tentulah seperti yang dilaksanakan Nabi bil mat. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau membaca Fatihah bil mat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lalu kemudian Aisyah pernah menjadi makmum, imamnya menengok mushaf. Itu dalil bahwa imam sholat sunat boleh menengok mushaf. Alhamdulillah sekarang sudah ada meja yang besar diletakkan di depan, namanya Quran tahajud, Quran tarawih, sehingga imam menengok di depan. Nah, hanya saja yakinkan di sini ada penjepit. Sebab kalau kipasnya kencang tertutup, mati gitu ini. Kalau memegang handphone dikhawatirkan gerakannya terlalu banyak. Tapi kalau awak hendak menjadi imam, sholat di rumah bersama istri atau sendiri, bolehnya menengok. Tapi dengan jangan terlalu banyak gerakan. Buka, ada Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi handphonenya di off kan dulu. Khawatir waktu awak sembahyang tiba-tiba masuk lu telepon dari Pak Gubernur. Yo sebentar Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang namo ibadahnya siam, kalau malam namo ibadahnya qiyam. Qiyam artinya tagak. Tagak artinya apa? Bangun. Bangun malam untuk apa? Salat. Bangun malam untuk apa? Baca Quran. Bangun malam untuk apa? Berzikir. Bangun malam untuk apa? Tadabbur, merenung. Ambo datang dari mana, akan kemana, di sini berapa lama, apa nan ambo akan bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jabatan tidak akan lama, menjadi kades tak lama, menjadi camat tak lama, menjadi bupati tak lama, menjadi wali kota tak lama. Gubernur enggak usah, ada orang di sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti akan kekal abadi amal-amal soleh nan awak buat.